Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 716 Jurus yang Kuat. Tanpa disadari, Lin Yun sudah sampai di segmen ke-8. Istana ini berada puluhan ribu kaki di atas tanah dan hanya garis besar sosok-sosok yang kabur yang bisa dilihat di bawah. Mendongak ke atas, langit merah begitu dekat sehingga tampak seperti bisa disentuh. Pada saat yang sama, tekanan pada segmen ke-8 sangat besar. Bahkan Lin Yun harus berhati-hati karena dia hampir tidak bisa mengeluarkan 50% dari teknik gerakannya di sini. Fisik pertempuran naga biru terus-menerus membuat darahnya mendidih saat dia diselimuti kabut ungu. Semua orang yang bisa datang ke sini adalah kelompok terkuat di alam rahasia dan mereka berhati-hati satu sama lain saat mereka mencari dengan gugup. Sial, kenapa kita tidak bisa menemukannya? Aku melihat dengan jelas bahwa ada dua buah iblis di segmen ini. Apa ada yang mengambilnya lebih dulu dari kita? Itu tidak mungkin. Jangan sebutkan betapa sulitnya mendapatkan buah di segmen ini, tapi keributan di sini pasti akan mengingatkan semua orang. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka mencari buah iblis. Tapi jelas tidak mudah untuk menemukan buah iblis yang diselimuti oleh 8 gumpalan aura. Cabang-cabang dan dedaunan yang melengkung membuat tempat ini lebih rumit daripada labirin. Ada orang yang melihat buah iblis, tapi mereka bahkan tidak bisa berlari lurus karena labirin. Buah iblis. Seseorang berseru, yang langsung menarik perhatian semua orang. Lin Yun juga berbalik untuk melihatnya. Dia bisa melihat seorang tetua berpakaian ungu yang diselimuti aura yang tidak menyenangkan menyerbu ke arah buah sambil menahan tekanan yang sangat besar. Lin Yun menyipitkan matanya karena orang tua ini tidak lebih lemah dari Guosu. Tapi tidak seperti Guosu, dia terlihat berusia lebih dari 100 tahun dan aura yang datang darinya juga mengandung gumpalan kematian. Dia datang ke sini untuk mencari kesempatan untuk membuat terobosan ke alam jiwa surgawi. Jika tidak, umurnya akan habis dalam beberapa tahun. Ketika seseorang seperti dia mempertaruhkan nyawanya, dia bahkan bisa menyerahkan nyawanya. Dari sudut pandang tertentu, dia bahkan lebih menakutkan daripada para jenius di sini. Ketika mereka melihat ke arah orang tua itu berlari, mereka melihat cahaya astral di antara dedaunan dan ranting. Itu memang buah iblis. Lin Yun segera memastikan lokasinya. Namun, lelaki tua itu kehilangan pijakannya dan terjatuh. Tidak. Orang tua itu meraung dengan marah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan energi asalnya untuk melayang kembali ke langit, tapi rasanya seolah-olah ada telapak tangan yang tak terlihat turun ke atasnya. Sia-sia saja, tidak peduli bagaimana dia berjuang. Dia sudah mati, gumam Lin Yun sambil menarik napas dalam-dalam. Tempat ini terlalu brutal. Di mana dia? Mengapa buah iblis itu hilang? Sial, itu jelas-jelas ada di sini. Jelas, tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati kultivator pengembara itu. Mereka lebih peduli dengan buah iblis. Bagaimanapun, itu adalah buah iblis yang diselimuti oleh 8 gumpalan aura dan bagian ini hanya memiliki 2 di antaranya. Siapapun yang bisa mendapatkannya pasti akan mendapatkan kesempatan besar. Semua orang menahan tekanan saat mereka mulai mencari buah iblis. Sementara itu, Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Secara logika, buah iblis seharusnya ada di suatu tempat yang tersembunyi di dalam labirin. Tapi saat dia melangkah keluar, sebuah cahaya menyala di benaknya saat dia mengingat tatapan orang tua itu saat dia terjatuh. Matanya dipenuhi dengan penyesalan dan keengganan. Ini berarti dia pasti telah menemukan posisi sebenarnya dari buah iblis. Dengan lompatan lembut, Lin Yun mencapai tempat orang tua itu jatuh dan mulai melihat sekeliling. Tapi dia tidak menemukan apapun selain labirin yang rumit. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi buah iblis dimanapun. Sepertinya aku harus mengambil resiko, kata Lin Yun sambil melihat ke jurang tempat orang tua itu jatuh. Dengan lompatan lembut, Lin Yun melompat ke bawah dan dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar menerjang dia. Di sana, tiba-tiba, Lin Yun melihat sebuah buah tergantung di sudut. Itu terletak di tempat rahasia, ditutupi oleh cabang dan dedaunan yang lebat. Telapak naga biru. Lin Yun meraung saat tangannya berubah menjadi cakar naga yang menyeramkan. Tepat sebelum dia akan sepenuhnya ditekan, dia meraih sebuah cabang dan melayang ke langit. Dia jauh lebih kuat dari orang tua itu, jadi dia secara alami bangkit kembali setelah melompat ke bawah.
Dia sudah siap untuk mengeksekusi telapak naga biru saat dia jatuh. Tapi meski begitu, dia masih menghirup nafas lega yang dingin. Saatnya pergi. Lin Yun tidak lagi ragu-ragu dan pindah ke Buah Iblis. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di Buah Iblis. Tiba-tiba, tekanan yang membebani dirinya meningkat dan Lin Yun bisa merasakan jantungnya berdegup kencang saat dia mendekati buah itu. Saat jantungnya berdenyut semakin keras, wajah Lin Yun berubah. Dia tahu bahwa dia akan mati dengan cara yang mengerikan jika dia bersikeras untuk melanjutkan. Dia telah menyaksikan banyak orang mati karena buah iblis. Tepat pada saat ini, beberapa orang datang dari tempat lain. Tetapi mereka juga berhenti ketika mereka mendekat. Jelas, mereka menolak godaan buah iblis. Berdiri di depan adalah seorang pemuda, yang langsung dikenali Lin Yun. Itu adalah Gu Yang dari 7 orang jenius, yang ditemani oleh beberapa tetua. Orang ini adalah salah satu orang jenius yang ingin membunuhnya sebelumnya. Lin Yun. Mata Gu Yang bersinar dengan aura membunuh saat dia menatap Lin Yun. Kudengar kau menyita buah iblis dengan 6 helai aura dari Qin Su dan Jin bersaudara. Kata Gu Yang, sambil tersenyum ceria. Apa hubungannya denganmu? Lin Yun bertanya dengan acuh tak acuh. Serahkan saja, senyum Gu Yang. Dan pastikan kau menyertakan batu ilahi Xiao. Jika kau menyerahkannya padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Benarkah begitu? Tapi sayang sekali aku tidak ingin mengampunimu. Lin Yun membumbung ke langit dengan raungan naga bergema dari tubuhnya. Ketika aura pedangnya bergabung dengan aura naga biru, itu terbentuk menjadi aura pedang naga biru yang memancar dengan kekuatan yang sangat besar. Kamu sedang mendekati kematian. Wajah Gu Yang berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun akan benar-benar menyerang. Tapi Lin Yun telah menghadapi 3 dari 7 orang jenius itu secara langsung tanpa jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jadi siapakah Gu yang bertindak begitu sombong di hadapannya? Saat 2 energi yang keras berbenturan, Gu yang dikirim terbang kembali dengan retakan pada energi asal yang melindunginya. Dia adalah pihak yang kalah dalam pertarungan itu dan dia bisa merasakan sakit yang berasal dari organ dalam tubuhnya. Kau pikir aku takut pada 7 orang jenius dalam 1 lawan 1? Niat pedang di mata Lin Yun terpancar keluar, memberikan tekanan yang sangat besar pada Gu Yang. Ini membawa ketakutan pada murid-muridnya karena niat pedang Lin Yun terlalu kuat. Kamu sedang merayu kematian. Gu Yang meraung saat aura menakutkan terpancar dari dalam tubuhnya. Rambutnya mulai berkibar dan pedang dengan 8 cahaya yang dalam muncul di atasnya. Pedang ini adalah jiwa bela diri kelas 8 Gu Yang. Pedang itu dingin seperti salju saat memancarkan aura membunuh tanpa batas. Saat pedang itu melayang di atas kepalanya, aura Gu Yang mengalami transformasi yang bisa membekukan seluruh dunia. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura dingin yang berasal dari dirinya semakin pekat. Dia hanya membutuhkan 3 langkah untuk menutupi seluruh wilayah dengan es. Kau bisa mati tanpa penyesalan sekarang karena memaksaku mengeluarkan jiwa bela diriku, kata Gu Yang dengan wajah menyeramkan. Dalam pandangannya, itu adalah penghinaan besar baginya untuk dipaksa mengeluarkan jiwa bela dirinya saat menghadapi budak pedang di panggung Yang. Aura pembekuan adalah sesuatu yang dia pahami setelah mencapai tahap Yin Yang. Itu bisa dianggap sebagai bakat bawaannya dari membangkitkan jiwa bela dirinya. Hal ini membuat Lin Yun penasaran bakat bawaan apa yang akan dia bangkitkan setelah mencapai tahap Yin Yang. Tepat pada saat ini, sinar pedang melesat keluar, menyebabkan retakan pada aura pembekuan yang berasal dari Gu Yang. Lin Yun telah menghunus pedang pemakaman bunga. Bagaimana ini mungkin? Gu Yang terkejut karena dia tidak bisa mempercayai adegan ini. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Lin Yun melangkah maju dan auranya melonjak. Darahnya sudah mendidih saat dia mendekati buah iblis, jadi sekarang, aura naga biru melepaskan aura yang menyihir. Seperti teratai yang menyihir, Lin Yun melepaskan raungan naga yang mengejutkan. Kemudian, dengan 5 langkah lagi, dia mulai menuangkan energi asalnya dan aura pedang naga biru ke dalam pedang pemakaman bunga. Di mana bunga-bunga bermekaran. Bunga mawar muncul saat aura pedang tak terbatas menghantam Gu Yang dan semua tetua klan Gu. Bab 717 datang dan lawanlah aku. Ketika mawar di ujung pedang mekar, ia menampakkan kilau yang menyihir dan sinar pedang yang tak terbatas. Di bawah mawar, jiwa bela diri Gu Yang hancur dan darah keluar dari bibirnya. Tak lama kemudian, sinar pedang berdesir dan mendorong Gu Yang dan para tetua klan Gu mundur. Dengan itu, tidak ada seorang pun di sekitar buah iblis. Tapi Lin Yun tahu bahwa ini tidak akan bertahan lama karena mereka akan dengan cepat berkumpul bersama.
Dengan tujuan yang jelas, Lin Yun mengeksekusi 7 langkah mendalam dan melesat melewati semua orang. Mendorong niat pedangnya hingga batasnya, dia menahan aura buah iblis saat dia perlahan-lahan mendekat. Buah iblis tampaknya telah merasakan bahaya saat energi astral bermanifestasi menjadi bila angin yang menghantam tubuh Lin Yun. Dalam sekejap mata, ada beberapa luka di tubuh Lin Yun. Tapi meski begitu, tidak ada perubahan pada wajahnya. Matanya memancarkan obsesi karena tidak ada yang bisa menghentikannya. Baik ketujuh orang jenius maupun pedang angin tidak bisa menghalangi dia dari buah iblis. Dengan obsesi itu, Lin Yun menahan badai merah secara langsung dan meraih buah iblis. Buah iblis terasa seperti magma ketika dia memegangnya di tangannya. Energi tak terbatas bocor keluar dari buah itu dan meninggalkan luka di telapak tangan Lin Yun. Berperilaku. Lin Yun meraung saat dia melepaskan auranya dan menekan buah iblis. Di belakangnya, Gu yang tertegun sejenak sebelum dia menenangkan diri. Kemudian, cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengamuk saat dia menikam Lin Yun dengan jiwa bela dirinya, tinggalkan buah itu. Kamu sedang mendekati kematian. Para tetua klan Gu juga mengumpulkan diri mereka saat mereka menyerbu. Menyarungkan pedang pemakaman bunga, Lin Yun menyimpan buah iblis dan mendorong 7 langkah mendalam hingga batasnya saat energi asalnya bermanifestasi menjadi sepasang sayap di belakangnya. Serangan Gu yang berhasil mendarat padanya, tapi tepat ketika serangan tetua klan Gu akan mendarat padanya juga, Lin Yun akhirnya selesai mengeksekusi 7 langkah mendalam dan melayang ke langit. Dia berlumuran darah, tapi ini adalah harga yang dia bayar untuk mendapatkan buah iblis. Ini, apakah dia mencoba naik ke awan? Gu Yang dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat Lin Yun membumbung tinggi ke langit. Tepat pada saat ini, 3 sosok yang diselimuti aura pembunuhan yang deras tiba. Mereka secara alami adalah Qin Su dan Jin bersaudara. Setelah Qin Su mendarat di tanah, dia bertanya, di mana budak pedang itu? Tidak bisakah kamu melihatnya sendiri? Tanya Gu Yang. Qin Su mengangkat kepalanya dan melihat Lin Yun menanggung tekanan menuju ke atas. Wajahnya tidak bisa menahan perubahan saat dia bertanya, apakah dia sedang merayu kematian? Buah iblis di sana sudah diklaim oleh Chen Ziyu dan Cumuyan. Apakah dia merebut buah iblis segmen ini juga? Jin bersaudara tiba-tiba bertanya. Wajah para tetua klan Gu tenggelam saat mereka menatap kedua bersaudara itu. Tapi kedua bersaudara itu tidak terganggu oleh mereka saat mereka tersenyum mengejek. Bagaimanapun, ini adalah buah iblis dengan 8 helai aura. Tepat ketika para tetua klan Gu akan berkobar, suara Gu yang terdengar, dia telah naik. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat lubang besar di awan merah. Ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka mengejar Lin Yun, tangkap dia. Selain dendam King Ruoyou, ketujuh orang jenius itu sekarang punya alasan lain untuk melawan Lin Yun. Tidak mungkin mereka akan membiarkannya pergi setelah dia merebut 2 buah iblis dari mereka. Melewati dahan dan dedaunan, Lin Yun menembus awan merah. Saat dia mendarat di tanah, dia mulai terengah-engah. Dia bisa melihat buah iblis diselimuti 9 gumpalan aura di puncak pohon. Ini adalah buah iblis yang paling berharga dan juga yang paling berbahaya. Seseorang mencoba untuk merebutnya sebelumnya, tapi mereka terbunuh bahkan sebelum mereka mendekat. Inilah sebabnya mengapa tempat ini menjadi zona terlarang di mata banyak orang. Bahkan Cumuyan dan Chen Ziyu tidak berani mendekatinya setelah menyaksikan begitu banyak kematian kultivator iblis. Tapi Lin Yun benar-benar naik di bawah begitu banyak tatapan. Tidak lama kemudian, Gu Yang, Qin Su, Jin Zan, Jin Yi, dan para kultivator pengembara lainnya berkumpul di samping Cumuyan dan Chen Ziyu. Ini adalah tempat tertinggi di bawah awan dan mereka hanya perlu melompat untuk melewati awan merah. Tapi tekanan di sini sangat besar. Cabang pohon tempat mereka berdiri tiba-tiba mengeluarkan suara berderit seolah-olah akan patah kapan saja. Anak nakal itu benar-benar mendekati kematian, kata Chen Ziyu dengan dingin. Dia dan Cumuyan telah menyaksikan betapa menakutkannya hal itu di atas awan. Beberapa kultivator iblis ingin melambung tinggi, tetapi mereka semua mati dengan kematian yang membingungkan saat kerangka mereka dihujani hujan. Inilah mengapa mereka tidak berani mengambil risiko. Mereka tidak tahu dari mana Lin Yun mendapatkan kepercayaan diri untuk naik. Mereka kurang dari 100 meter jauhnya dari Lin Yun, dengan hanya lapisan awan merah yang memisahkan mereka. Karena awan tipis, mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Lin Yun, serahkan buah iblis dan batu ilahi Xiao. Kamu terpojok. Cumuyan meraung saat rambutnya mulai berkibar karena angin yang diciptakan tombaknya. Rasanya seolah-olah tombaknya bisa menembus langit.
Chen Muyan menggunakan tombak Stun Dragon, sebuah artefak kosmik transenden yang ditempa oleh Sekte Awan Naga dengan semua yang mereka miliki. Ada total 3 tombak seperti itu, satu dengan Master Sekte, satu dengan Tetua Agung, dan yang terakhir dengan Chu Muyan. Lin Yun, serahkan buah iblis dan batu ilahi Xiao. Aku bisa menyelesaikan hubunganmu dengan Yang Mulia Ruoyou, kata Chen Ziyu sambil mundur selangkah. Itu karena dia tidak punya pilihan. Wilayah di atas awan merah adalah zona terlarang dan dia tidak ingin mengambil risiko melawan Lin Yun di sana. Semua orang mulai menyebar saat mereka menutup jalan mundur Lin Yun. Pada saat itu, semua orang jenius dan kultivator iblis mengepung Lin Yun. Tempat ini sempit dan banyak orang telah meninggal sebelum Lin Yun tiba. Jadi jika dia berani mengambil langkah maju, dia akan mati seperti para kultivator iblis itu. Tapi jika dia berani turun, dia akan langsung dikelilingi oleh 7 orang jenius dan para kultivator iblis karena semua orang tahu Lin Yun memiliki 2 buah iblis. Tidak peduli bagaimana mereka melihat situasi ini, Lin Yun hanya bisa mematuhi Chu Muyan dan yang lainnya untuk hidup. Dia hanya seorang budak pedang biasa. Kenapa repot-repot? Jin Yi, yang terluka parah oleh telapak tangan Lin Yun, memasang ekspresi menyeramkan saat dia hampir tidak bisa menahan amarahnya. Dia ingin naik dan membantai Lin Yun. Tapi saat dia bergerak, dia merasakan tatapan dingin dari Chen Ziyu. Tatapan Chen Ziyu begitu dingin sehingga tulang belakang Jin Yi menggigil. Kamu mendekati kematian. Jika kita tidak bisa bertarung di atas, apakah Anda pikir Anda berada dalam posisi untuk melakukannya? Chu Muyan dan aku pasti sudah membantai dia. Aku tidak peduli jika kamu naik dan mati, tapi jika kamu merusak buah iblis, klan Jin tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Chen Ziyu menatap Jin Yi dengan dingin, coba gertak dia untuk turun sebelum bergerak. Pada saat itu, Jin Yi bisa merasakan hawa dingin yang menakutkan di tulang punggungnya. Dia dikejutkan oleh skema dan kekuatan Chen Ziyu. Chen Ziyu membuat janji atas namanya sebelumnya, tetapi tidak ada yang mengira bahwa dia telah membuangnya ke belakang pikirannya di detik berikutnya. Bahkan dia hampir tertipu oleh Chen Ziyu. Lin Yun. Semua orang di bawah pohon iblis mendongak dengan keterkejutan di wajah mereka, terutama Guo Su dan Yang Fan. Lin Yun tidak hanya merebut 2 buah iblis, tetapi dia bahkan melambung melewati awan merah dan berdiri berhadapan dengan 7 orang jenius dan banyak kultivator iblis. Kenapa repot-repot? Buah iblis, batu ilahi Xiao, dan nyawaku ada di sini. Jika kau menginginkannya, datang dan lawan aku. Suara mengejek Lin Yun bergema dan didengar oleh semua orang. Ini membuat semua orang mengangkat kepala karena mereka semua mengenali suara itu. Seperti biasa, Lin Yun mengambil sikap yang kuat. Bab 718 tak terkalahkan. Saat suara menghina bergema di telinga semua orang, kerumunan orang terkejut karena Lin Yun akan begitu sombong. Kata-katanya membuat wajah ke-7 orang jenius itu berubah karena seorang budak pedang benar-benar berani memprovokasi mereka secara langsung, terutama Chen Ziyu. Dia sudah mengambil langkah mundur yang besar, tapi Lin Yun sama sekali tidak menghiraukannya. Tidak hanya itu, kata-kata Lin Yun juga membuat wajah para kultivator iblis berubah karena mereka juga termasuk dalam kata-kata mengejek Lin Yun. Budak pedang rendahan sepertimu berani begitu sombong. Aku akan membunuhmu. Jin Yi akhirnya tidak bisa menahannya lagi saat dia melayang ke langit. Kali ini, Chen Ziyu tidak menghentikannya. Jika Jin Yi tidak bergerak, dia akan melakukannya. Api berkobar di sekitar Jin Yi menjadi baju besi. Dari jauh, dia tampak seperti dewa perang yang menyala saat dia memancarkan aura yang menakutkan. Bunga duri emas juga mulai muncul di sekelilingnya saat setiap bunga memancarkan kekuatan yang sangat besar. Itu Jin Yi. Kerumunan tidak dapat melihat Jin Yi dengan jelas, tetapi ada yang mengenali teknik kultivasinya. Ini tidak bisa tidak membuat mereka terkejut karena pertarungan di ketinggian itu berbahaya. Mati, budak pedang. Jin Yi mulai membentuk segel dengan tangannya sebelum mengirimkan telapak tangannya. Dalam sepersekian detik, ribuan bunga duri mulai berkumpul menjadi bunga duri yang sangat besar dan turun dengan telapak tangannya. Dia telah mempelajari pelajarannya, jadi dia langsung melepaskan serangan terkuatnya sejak awal. Ini membawa tekanan yang sangat besar bagi Lin Yun. Menghadapi serangan Jin Yi, Lin Yun mendengus saat dengungan pedang terdengar dari dalam tubuhnya. Dia telah mendorong sutra pedang Ziyuannya sampai batasnya dan kelopak-kelopak bunga di Istana Ungu bergerak seperti pedang yang melesat di langit. Pada saat yang sama, bunga Ziyuan mekar di belakang Lin Yun dengan niat pedang yang tak terbatas. Dalam sepersekian detik itu, dia berhasil menahan tekanan yang datang dari Jin Yi dengan niat pedangnya dan bahkan meninggalkan ribuan lubang di aura Jin Yi.
Ketika bunga Ziyuan mekar, niat pedang Xiantian Lin Yun mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Yun mengangkat tangannya saat sinar pedang mulai berkumpul di jarinya. Pada saat itu, dia bisa merasakan darahnya mendidih saat dia mengingat para ahli dalam sekte pedang. Mereka tidak melupakan kemuliaan mereka bahkan setelah kematian. Menjentikkan jari ilahi, momen penuh rahmat, pukulan mutlak. Setelah sinar pedang berkumpul di kukunya, Lin Yun menjentikkan jarinya dan dengungan pedang yang gemilang dilepaskan. Serangan itu menembus bunga duri yang sangat besar dan mencabik-cabiknya. Jin Yi mendengus karena benturan itu dengan darah yang keluar dari bibirnya. Pupil matanya mengecil sementara dia melihat sinar pedang meluas di matanya. Hal ini menyebabkan wajahnya berubah secara drastis saat dia dengan cepat menghindari serangan itu. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Meskipun dia berhasil menghindari sinar pedang, dia masih menderita kertakan mengerikan di dadanya. Armor api surgawi miliknya hancur dan dia berteriak kesakitan. Saat sinar pedang Lin Yun terbang, lautan awan terkoyak. Pada saat itu, semua orang bisa melihat seorang pemuda berpakaian biru berdiri di atas awan dengan bangga sementara Jin Yi terlempar. Dikalahkan dalam satu jurus. Adegan ini telah menyebabkan keributan besar di antara para penonton. Kakak, Jin Zan berseru saat dia menangkap Jin Yi. Ini. Chen Ziyu terkejut dan wajahnya menjadi serius. Tidak seperti yang lain, dia bisa melihat bahwa itu bukan hanya jentikan jari. Itu adalah teknik rahasia menakutkan yang telah dikembangkan Lin Yun ke tingkat yang tinggi. Ketika bunga Ziyuan mekar, Chen Ziyu bisa merasakan bahwa aura Lin Yun sebanding dengan seseorang di alam jiwa surgawi setengah langkah. Jika tidak, tidak mungkin seorang jenius seperti Jin Yi akan kalah begitu cepat. Tapi ketujuh orang jenius itu adalah orang-orang kejam yang menyimpan dendam yang mendalam pada Lin Yun. Jadi mereka secara alami tidak akan tahan dengan kesombongan Lin Yun. Pada detik itu, aura pembunuhan tak terbatas mulai menyebar saat awan yang hancur berkumpul kembali. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seorang budak pedang. Aku akan membunuhmu. Mata Qin Su bersinar dingin saat dia tumbuh menjadi makhluk setengah kera yang memancarkan tekanan yang menakutkan. Dia benar-benar telah mengeluarkan kartu trufnya kali ini. Saudara Qin, saya akan membantu Anda. Gu Yang juga tidak bisa menerima ini begitu saja. Selama dia bisa membunuh Lin Yun, dia tidak keberatan bekerja sama dengan orang lain. Jangan berpikir kamu bisa hidup setelah menyakiti kakakku. Jin Zan memasang ekspresi menyeramkan saat aura pembunuhnya tumbuh tak terkendali. Bergerak cepat. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup atau membiarkan buah iblis jatuh ke tangannya, kata Chen Ziyu sambil menatap Cumuyan di sampingnya. Kita seharusnya membunuhnya lebih awal. Dia hanya seorang budak pedang belaka. Dia pikir dia siapa? Wajah Cumuyan menjadi gelap saat dia melayang ke langit bersama Chen Ziyu. Bunuh. Bahkan para kultivator iblis pun bergerak setelah melihat para jenius kota Tianling membuat gerakan mereka. Semua orang membumbung tinggi ke langit saat mereka menahan aura pohon iblis. Mereka ingin mengambil nyawa Lin Yun sebelum memperebutkan buah iblis dengan 9 gumpalan aura. Tapi Lin Yun tidak bergerak. Seolah-olah dia tercengang dengan apa yang terjadi. Sekali lagi, itu masuk akal karena ini adalah adegan yang mengejutkan. Jika itu adalah orang lain yang berada di posisi Lin Yun, mereka akan ketakutan setengah mati. Hanya satu lirikan dari kerumunan yang menyerbu sudah cukup menakutkan. Di mata banyak orang, Lin Yun terlalu sombong. Dia telah menyinggung perasaan semua orang dengan kata-katanya, jadi dia tidak akan bisa pergi meskipun dia menginginkannya. Itulah pemikiran umum di antara semua orang ketika mereka melihat adegan ini. Tampaknya buah iblis Lin Yun, batu ilahi Xiao, dan nyawanya akan jatuh ke tangan orang lain. Dalam pandangan semua orang, Lin Yun sudah mati saat dia mengucapkan kata-kata sombong tadi. Tapi tiba-tiba, rahang semua orang ternganga saat melihat petir yang tak terbatas mengembun di atas Lin Yun. Itu sangat padat sehingga tampak seperti bintang melayang di atasnya. Lin Yun tidak menghunus pedangnya, tapi sebuah cahaya melintas melalui pupil matanya. Saat suara mendengung mulai terdengar, sekelilingnya mulai bergetar hebat. Pedang tuan besar, ledakan besar. Pada saat itu, wajah Chen Ziyu dan yang lainnya menjadi pucat. Bagaimanapun, serangan seperti itu sulit bagi mereka untuk dihadapi secara normal, belum lagi mereka berada di udara sekarang. Tapi itu bukanlah bagian terburuknya karena mereka saat ini sedang terbang ke atas. Ini merepotkan karena serangan Lin Yun memanfaatkan tekanan yang datang dari pohon iblis, belum lagi serangannya menggunakan gravitasi juga. Qin Su, yang menyerang lebih dulu, mulai merasakan kulitnya terkoyak saat dia memuntahkan seteguk darah dan terjatuh.
Pada saat itu, Qin Su memiliki rasa takut yang tertulis di wajahnya karena dia tidak percaya dia jatuh, tidak. Tidak hanya dia, tetapi mereka yang membumbung tinggi ke langit juga tertabrak bintang dan jatuh dari langit seperti karung pasir berdarah. Ini adalah adegan mengejutkan yang membuat semua orang tercengang. Jin Zhan, Gu Yang, Chu Muyan, dan bahkan Chen Ziyu juga terhenti dan ditarik ke bawah oleh tekanan pohon iblis. Pada saat ini, semua orang mengingat apa yang dikatakan Lin Yun dan mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Mereka sekarang mengerti bahwa ini semua adalah bagian dari skema Lin Yun. Mereka yang jatuh ke bawah melakukan berbagai cara saat mereka bertabrakan dengan cabang-cabang pohon. Namun, mereka ditinggalkan dalam keadaan yang mengerikan. Tidak ada yang bisa bangkit kembali setelah jatuh dari pohon iblis, apalagi dari tempat tertinggi. Bab 719 Situasi Kematian Mutlak. Setelah mengambil keuntungan dari tekanan pohon iblis, Lin Yun terengah-engah. Dahinya berlumuran keringat setelah menggunakan jurus terkuatnya. Jelas, serangan ini telah membuatnya sangat kelelahan. Semua orang yang menyaksikan adegan ini terkejut. Semua jenius dan kultivator iblis dirobohkan oleh Lin Yun, yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan semua orang. Di bawah pengawasan kerumunan, Lin Yun berbalik dan menuju ke buah iblis terakhir. Tatapannya masih tegas dan dia bergerak tanpa ragu-ragu. Dia datang ke sini untuk buah iblis, untuk dirinya sendiri dan Lil Red. Dan begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan pernah meringkuk. Dia benar-benar merayu kematian untuk mengambil buah iblis. Semua orang tidak percaya saat mereka menyaksikan Lin Yun. Saat kabut merah mulai menghilang, semua orang bisa melihat vitalitas di sekitar Lin Yun memudar dengan kecepatan yang terlihat. Buah iblis ini terlalu menakutkan dan telah membunuh banyak orang. Sebelumnya, banyak kultivator iblis terkuras vitalitasnya bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Lin Yun menciut dengan kecepatan yang terlihat, dengan matanya mengalah dan sosoknya menjadi langsing. Tapi Lin Yun dengan tenang mendekati buah iblis meskipun vitalitasnya memudar. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tubuhnya semakin mengerut. Tapi Lin Yun menganalisa situasi dengan tenang di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia memiliki lebih banyak vitalitas dibandingkan dengan para kultivator iblis itu karena fisik pertempuran naga biru miliknya. Jika hanya sampai pada tingkat ini, maka Lin Yun yakin dia bisa mendapatkan buah iblis. Dia hanya perlu khawatir jika pengurasan vitalitas tiba-tiba meningkat saat dia lebih dekat. Jadi, dia mengambil sebuah pertaruhan dengan setiap langkahnya. Jika dia kalah dalam pertaruhan, maka dia harus membayar harganya dengan nyawanya. Murid hitam Lin Yun berbinar karena Lil Red tidak pernah mempertimbangkan kematiannya setiap kali mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan buah untuknya. Karena itu masalahnya, mengapa dia harus memikirkannya? Lin Yun tiba-tiba melesat cepat saat dia menerjang ke arah buah iblis. Dia berada di bawah tekanan besar dengan setiap langkah yang dia ambil. Pakaiannya juga menjadi lebih longgar saat tubuhnya terus mengerut. Ketika dia mengambil langkah terakhir, yang tersisa dari dirinya hanyalah kulitnya yang menggantung di tulang-tulangnya. Cahaya merah buah iblis ingin menelannya. Melihat bahwa dia telah mengerut menjadi sekantong tulang, Lin Yun akhirnya mengaktifkan kartu trufnya dengan memicu tanda naga biru di dadanya. Saat jantungnya berdenyut, itu menjadi seperti gunung berapi yang aktif. Raungan naga bergema dari dalam tubuhnya dan dia meraih buah iblis. Ketika dia bersentuhan dengan buah itu, vitalitas tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuhnya yang layu pulih begitu cepat sehingga dia mencapai puncaknya dalam sekejap mata. Dia bahkan diselimuti kabut merah karena kelebihan vitalitas. Dengan semua vitalitas ekstra, 9 transformasi naga biru bahkan mampu memurnikan aura merah. Tak lama kemudian, rune naga tumbuh dari 11 menjadi 16. Mengetahui betapa menakutkannya rune naga itu, Lin Yun tidak bisa menahan keterkejutannya. Jika dia bisa menyempurnakan semua itu sepenuhnya, dia tidak bisa membayangkan manfaat yang akan diberikan buah iblis padanya. Pada saat ini, dia yakin bahwa dia bisa menembus hambatannya dengan memurnikannya. Secara bersamaan, pohon iblis mulai mengerut setelah buah iblis terakhir diambil dan tekanan deras mulai menghilang. Waktu berikutnya ia terbangun adalah dalam 900 tahun. Kesempatan ini hanya sekali dalam 1 milenium dan Lin Yun adalah pemenang terbesar. Beberapa kultivator pengembara yang lebih lemah direduksi menjadi pasta daging ketika mereka jatuh dengan niat pedang dan kilat yang berkedip-kedip pada pasta daging. Ini adalah hasil dari menerima Big Bang Lin Yun dan tekanan pohon iblis secara langsung. Tak satu pun dari ini yang mengejutkan.
Bahkan mereka yang sekuat orang seperti Chen Ziyu terhuyung-huyung saat mereka bangkit kembali saat mereka mencoba untuk pulih dari luka mereka dengan obat. Ketika mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat Lin Yun, mata mereka bersinar dengan aura membunuh yang menakutkan. Tapi setelah Lin Yun mendapatkan buah iblis, dia merentangkan kedua tangannya dan pergi. Dia telah menjadi pemenang terbesar, jadi tidak perlu baginya untuk mencari alam rahasia lagi. Sialan. Qin Su dan yang lainnya hanya bisa melihat saat Lin Yun pergi karena luka parah mereka. Beberapa dari mereka ingin mengejarnya, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jangan repot-repot mengejarnya. Dia sudah menjadi orang yang mati. Kami akan mengambil nyawanya setelah kami pulih dari luka-luka kami, kata Chen Ziyu karena dia tampaknya tidak menempatkan kehilangan ini di dalam hatinya. Itu benar. Pada akhirnya kita harus pergi, jadi kita bisa berjaga-jaga di luar dunia rahasia, kata Gu yang sambil terbatuk-batuk. Alam rahasia akan muncul dari waktu ke waktu di wilayah kota Tianling dan ketujuh jenius itu memiliki pemahaman yang baik tentang mereka. Jadi mereka secara alami memiliki cara untuk menghancurkan alam rahasia dan bisa pergi kapan saja. Chen Ziyu dan Chu Muyan tetap diam karena mereka tidak khawatir Lin Yun akan lari jauh. Beberapa jam kemudian, Lin Yun muncul di pintu masuk alam rahasia. Dia telah mendorong 7 langkah mendalam hingga batasnya dan perjalanannya adalah perjalanan yang berbahaya dengan semua orang yang mengejarnya. Pada saat ini, pakaian birunya diwarnai dengan warna merah. Dia juga telah menghabiskan banyak energi asalnya di sepanjang jalan. Namun demikian, matanya bersinar terang seperti dua permata. Aku akhirnya keluar. Aku memiliki total 3 buah iblis. Aku bisa menyerahkan yang paling berharga untuk Lil, Red dan memurnikan 2 lainnya untuk diriku sendiri. Itu seharusnya cukup bagiku untuk membuat terobosan. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam saat dia melihat sekelilingnya. Dia bisa melihat cahaya merah datang ke arahnya. Itu adalah Lil, Red yang telah menunggunya. Saatnya untuk pergi, senyum Lin Yun. Dia tahu bahwa tempat ini tidak aman, jadi yang terbaik baginya untuk pergi sekarang. Tapi tiba-tiba, dia mengunci alisnya bersamaan karena sekitarnya sangat sunyi. Ketika sesosok tubuh muncul dalam penglihatannya, matanya bersinar dingin. Ouyang Hao, yang telah dia kalahkan sebelum dominasinya di pohon iblis, akhirnya kembali, dia. Dia hanya selamat karena tetua sekte awan berarak menghalangi Lin Yun. Jika tidak, tidak mungkin dia bisa lolos. Budak pedang, kau harus ingat apa yang kukatakan. Hidupmu bukan lagi milikmu. Ouyang Hao berkata dengan tatapannya yang sangat dingin. Lin Yun kemudian melepaskan aura naga biru dan menatap Ouyang Hao dengan dingin. Sungguh menakutkan. Ouyang Hao tersenyum mengejek ketika dia melihat tatapan Lin Yun. Lil, Red juga melepaskan auranya, tapi Lin Yun menepuknya dengan lembut untuk menghiburnya. Dia bisa merasakan bahwa masalah ini tidak sesederhana ini. Ouyang Hao pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan atau dia hanya akan merayu kematian untuk muncul di hadapannya. Senyum di wajah Ouyang Hao semakin mengembang sebelum ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Dia meraung, kamu tidak tahu bahwa kamu sudah mati. Berlutut. Tepat pada saat ini, Lin Yun merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia mengangkat kepalanya. Wajahnya langsung berubah saat dia merasakan fluktuasi spasial turun dari langit untuk membatasinya. Bersamaan dengan fluktuasi spasial, ada juga seorang pria tua yang berdiri di atasnya. Orang tua itu adalah seorang ahli dalam alam jiwa surgawi setengah langkah. Lonceng catatan mendalam. Lin Yun langsung mengenali benda yang jatuh itu. Bukankah lonceng itu sudah hancur? Kemudian, Lin Yun menyadari bahwa ini adalah artefak rahasia yang sebenarnya sementara yang dia hancurkan adalah replika. Ini berarti klan Chen benar-benar pergi ke klan utama untuk mengambil lonceng ini. Tampaknya dia telah meremehkan betapa tidak tahu malunya orang-orang ini. Itu adalah konflik antara generasi muda, tapi mereka benar-benar menggunakan cara seperti itu dan bahkan mengundang seorang ahli alam jiwa surgawi setengah langkah. Pergilah dulu, kata Lin Yun sambil mendorong Lil, Red menjauh. Begitu dia mendorong Lil, Red menyingkir, lonceng itu turun dan sebuah fluktuasi berdesir melalui organ dalamnya. Ini langsung membuat wajahnya menjadi pucat. Lil, Red terkejut sebelum menyerbu ke arah Lin Yun, tapi rune kuno di lonceng itu menjatuhkannya kembali. Wajah Lin Yun menjadi gelap saat dia menatap orang tua itu dengan aura membunuh berkedip di matanya. Ahli alam jiwa surgawi setengah langkah ini adalah orang yang mengendalikan lonceng catatan mendalam. Tepat pada saat ini, riak spasial berfluktuasi dengan Chen Ziyu, Chu Muyan, Qin Su, dan yang lainnya muncul di belakang Ouyang Hao.
Mereka semua masih memiliki darah di wajah mereka. Jelas, mereka belum pulih dari luka-luka mereka. Ketika Qinsu, Guyang, dan Jin bersaudara melihat Lin Yun ditekan oleh lonceng nada mendalam, wajah mereka berubah. Mereka kemudian menoleh pada Cumuyan dan Chen Ziyu sebelum mereka mengerti bahwa mereka berdua sudah mempersiapkan segalanya. Dalam sepersekian detik itu, punggung mereka berlumuran keringat karena rencana Cumuyan dan Chen Ziyu sedikit terlalu menakutkan. Kamu adalah alasan mengapa saudara Chen dan saya tidak bisa bertemu Yang Mulia Ruoyou. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa hidup? Alam rahasia ini adalah jebakan yang kami rencanakan untukmu. Selama kamu berani muncul, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Cumuyan dengan dingin. Kau tidak menghargai niat baik kami sebelumnya dan bahkan menantang kami. Kau pikir kau siapa untuk bersaing dengan kami? Aku bahkan tidak akan melirikmu jika kamu berlutut di depanku. Chen Ziyu bertindak sombong melihat kemenangan ada di tangannya. Dengan sombong, dia meremehkan Lin Yun. Bab 720 tak tahu malu. Ahli alam jiwa surgawi setengah langkah bukanlah seseorang yang bisa ditandingi oleh Lin Yun, apalagi lonceng catatan mendalam. Tidak peduli bagaimana orang melihat situasi ini, tidak mungkin Lin Yun bisa keluar. Hati Lin Yun berfluktuasi dengan ekspresi dingin. Dia belum pernah mengalami situasi yang begitu mengerikan dalam hidupnya. Meskipun seorang ahli alam jiwa surgawi telah menyerangnya di masa lalu, itu bukanlah situasi yang pasti mati. Tapi sekarang, Chen Ziyu telah menutup semua jalan mundurnya dengan bantuan ahli alam jiwa surgawi setengah langkah. Hati Lin Yun berkobar dengan amarah karena dia telah meremehkan betapa tidak tahu malunya orang-orang ini. Sungguh menggelikan bahwa dia mengira dia bisa melawan mereka secara adil untuk mendapatkan batu ilahi Xiao di lelang kematian. Jelas, wanita itu tidak hanya picik, tapi dia ingin dia mati. Kematiannya hanya akan membuat reputasinya semakin kuat. Pada akhirnya, dia akan menjadi badut yang membantu reputasi King Ruoyou. Wanita jalang itu, Lin Yun mengutuk dalam hati. Dia hampir tidak mengutuk siapapun, tapi dia benar-benar marah kali ini. Meskipun dia siap untuk mati, dia tidak bisa menerima kematian yang begitu menyedihkan. Apakah kalian berani melawanku dengan adil? Lin Yun menatap ketujuh orang jenius itu dengan dingin. Sebagai seorang pendekar pedang, dia tidak takut mati bahkan jika ketujuh orang jenius itu mengeroyoknya. Selama dia bisa menunjukkan keanggunannya sendiri, dia tidak akan dipenuhi dengan begitu banyak kebencian. Apakah kalian berani melawanku? Lin Yun berteriak sekali lagi, tapi tidak ada yang menanggapinya. Chen Ziyu dan yang lainnya hanya menatapnya dengan tatapan mengejek seolah-olah dia adalah badut. Ekspresi wajah mereka dengan jelas menyatakan bahwa Lin Yun tidak layak. Lin Yun mendengus karena marah saat dia melepaskan aura dan niat pedangnya. Seiring dengan dengungan pedang dan raungan naga, auranya mencoba menerjang maju. Tapi penghalang tak terlihat yang terbuat dari rune spiritual kuno muncul. Menginjakkan kakinya ke tanah, Lin Yun menerjang maju seperti binatang buas. Tapi dia terpental dari penghalang setiap kali dan retakan-retakan halus muncul di tulang-tulangnya sementara lonceng itu berdiri kokoh. Merasakan kemarahan dalam diri Lin Yun, Lil Red meringkik pelan dengan air mata mengalir di matanya. Memuntahkan seteguk darah, wajah Lin Yun pucat saat dia menjadi tenang. Di sisi lain, ketujuh orang jenius itu menatapnya dengan ejekan di mata mereka. Dalam pandangan mereka, Lin Yun adalah seorang budak pedang dan dia hanya bisa berjuang dengan getir di hadapannya. Dia tidak layak untuk melompat-lompat di depan mereka. Melihat lelaki tua itu, Lin Yun berkata dengan dingin, klan Chen dari Leizu tidak kalah dengan 7 pasukan tuan. Tapi apakah klan Chen benar-benar tidak tahu malu untuk membiarkan seorang tetua di alam jiwa surgawi setengah langkah bertindak melawan saya? Ejekannya sangat menusuk telinga. Bagaimanapun, Lin Yun hanya berada di puncak yang dan dia baru berusia 18 tahun. Di sisi lain, orang tua itu adalah seseorang di alam jiwa surgawi dan akan menjadi lelucon jika berita tentang ini tersebar. Tetapi lelaki tua itu tidak memiliki perubahan di wajahnya dan tersenyum, jangan salah paham. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan melakukan sesuatu terhadap Anda. Saya hanya kebetulan lewat di sini dengan Bel. Sungguh tidak tahu malu. Lin Yun sekarang tahu mengapa mereka adalah sebuah klan. Kakak Chen, penuhi keinginannya. Biarkan dia tahu bahwa ada orang di kota Tianling yang bisa menghadapinya, kata Cumuyan. Kebetulan saya memiliki pemikiran yang sama, kata Chen Ziyu saat dia diselimuti kabut dingin. Dia menatap Lin Yun, jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan karena niat pedangmu. Bahkan seseorang seperti Nangong Wanyu hanya berada di 10 besar, bukan 3 besar.
Jika aku tidak takut buah iblis akan hancur, aku akan membunuhmu dengan satu jurus. Saat dia berbicara, dia melepaskan auranya di tahap yin puncak yang. 6 orang lainnya dari 7 orang jenius juga terkejut. Mereka tahu bahwa Chen Ziyu sangat menakutkan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan berada di tahap yin puncak yang. Tahap yin yang adalah tahap terakhir di alam Istana Ungu, dikategorikan ke dalam penguasaan yang lebih rendah, lebih besar, dan puncak. Setiap kategori mewakili perbedaan yang besar dan setiap langkah lebih dekat ke alam jiwa surgawi. Setelah mencapai tahap yin yang, tidak akan mudah untuk membuat terobosan. Hanya orang jenius yang mengerikan yang bisa bertarung saat melintasi tahapan. Tapi Lin Yun bisa dianggap sebagai pengecualian dengan niat pedang Xiantiannya. Di seluruh domain selatan kuno, tidak banyak yang memiliki niat pedang yang lebih kuat darinya, ini termasuk generasi pendekar pedang yang lebih tua. Namun meski begitu, niat pedang tidak terkalahkan jika jaraknya terlalu besar. Adapun jarak antara Lin Yun dan Chen Ziyu, itu terlalu besar. Ziyu, kamu masih terluka. Orang tua itu mengerutkan kening. Chen Ziyu mungkin berasal dari klan cabang, tetapi bakatnya bisa berada di peringkat 3 besar jika termasuk klan utama. Jika tidak, klan utama tidak akan mengizinkan Chen Ziyu menggunakan lonceng catatan mendalam untuk menekan Lin Yun. Tidak apa-apa, senyum Chen Ziyu sambil melepaskan hawa dingin yang menakutkan. Di bawah auranya, pakaiannya memancarkan kilau batu giok yang samar. Niat beku. Wajah Gu Yang dan yang lainnya berubah. Mereka sudah terkejut bahwa Chen Ziyu berada di tahap yin puncak yang, belum lagi dia bahkan memahami niat bela diri. Sulit untuk memahami niat bela diri di bawah alam jiwa surgawi, tetapi siapapun yang bisa mencapainya adalah seorang jenius yang absolut. Ini juga alasan mengapa niat pedang tidak terkalahkan dalam perjamuan drakonik karena ada juga orang jenius lain yang telah membangkitkan niat bela diri mereka di alam Istana Ungu. Ini juga merupakan pertama kalinya Gu Yang dan yang lainnya menyaksikan niat bela diri Chen Ziyu. Hal ini membuat mereka kecewa karena akan lebih sulit bagi mereka untuk bersaing dengan Chen Ziyu di masa depan. Gu Yang tersenyum, Saudara Chen, Anda benar-benar telah memahami niat beku. Anda pasti akan bersinar terang di perjamuan drakonik. Hehe, aku masih khawatir dengan kakak Chen sebelumnya. Sepertinya saudara Chen bisa menghancurkan budak pedang ini dengan mudah. Haha, biarkan kakak Chen membunuh budak pedang ini kalau begitu. Kata-kata semua orang menjadi lebih hormat karena mereka menempatkan diri mereka di posisi yang lebih rendah dari Chen Ziyu. Bahkan orang tua yang mengendalikan lonceng catatan mendalam tidak bisa menahan perasaan senang setelah melihat adegan ini. Sebuah retakan muncul di segel. Orang tua itu tidak takut Lin Yun melarikan diri karena dia bisa mengendalikan lonceng catatan mendalam sepenuhnya dengan kultivasinya. Selama Lin Yun berani bergerak, dia akan mengajari Lin Yun pelajaran tentang penyiksaan. Ketika rune spiritual terpisah, Chen Ziyu memasuki segel. Dia dan Lin Yun berada di dalam lonceng catatan mendalam dan dia ingin menekan Lin Yun sendiri. Aku bisa membunuhmu dalam 3 jurus, dengus Chen Ziyu dengan dingin saat dia melepaskan niat esnya dengan penguasaan yang lebih rendah sebelum mengirimkan telapak tangannya. Lin Yun meraih pedang pemakaman bunga, melepaskan aura pedang naga biru dalam sepersekian detik untuk menghadapi telapak tangan Chen Ziyu secara langsung. Setelah bergerak maju 3 langkah, Lin Yun melepaskan aura yang mendominasi. Pedang pemakaman bunga bersinar terang saat Lin Yun menghadapi serangan Chen Ziyu secara langsung. Secara bersamaan, bunga Ziyuan di dantiannya juga mekar dan auranya melonjak sekali lagi, menekan aura Chen Ziyu sepenuhnya. Ketika kedua serangan itu berbenturan, retakan mulai muncul di telapak tangan Chen Ziyu. Wajah Chen Ziyu berubah drastis karena dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan gagal menekan Lin Yun. Bagaimanapun, dia bahkan mengeluarkan kultivasi dan niat bela dirinya yang sebenarnya. Chen Ziyu tidak mempersiapkan diri dengan baik, jadi dia harus mundur. Mati. Lin Yun ingin mengejar Chen Ziyu tetapi dia mendengar dering di telinganya yang mengganggu aliran energi asalnya. Ini membuat tubuhnya sedikit bergoyang. Chen Ziyu tertegun sejenak melihat pemandangan ini. Sesaat kemudian, dia mengerti bahwa orang tua itu membantunya. Dengan seringai, dia menyerbu dan memukul dada Lin Yun dengan telapak tangannya. Ini membuat Lin Yun memuntahkan seteguk darah. Tapi bahkan sebelum Lin Yun bisa bereaksi, Chen Ziyu terbagi menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan lebih banyak telapak tangan yang mendarat di tubuh Lin Yun. Hal ini menyebabkan Lin Yun bertabrakan dengan penghalang dan memuntahkan lebih banyak darah. Saudara Chen hanya menggunakan 3 jurus untuk mengalahkan budak pedang ini seperti anjing. Gu Yang dan yang lainnya tahu bahwa lelaki tua itu membantu Chen Ziyu secara diam-diam,
Tetapi tidak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa tentang hal itu dan malah menyanjungnya. Sudah 3 gerakan. Ziyu, keluarlah dan biarkan aku menyempurnakannya sampai mati. Orang tua itu tersenyum sinis. Tanpa kekuatan, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk mendekati buah itu. Lin Yun memperoleh buah iblis karena dia ingin membuat terobosan dan juga mencari kesempatan untuk berdiri di hadapan Su Xiao. Tidak peduli seberapa tinggi dia berdiri, dia ingin berdiri di sampingnya, bahkan jika itu berarti menyinggung perasaan semua orang di sekitarnya. Terakhir, dia juga ingin mendapatkan beberapa buah untuk Lil Red. Dia berhutang banyak pada Lil Red karena telah menyelamatkan nyawanya. Lagi pula, si bodoh itu telah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk menyembuhkan lukanya di masa lalu. Jadi dia tidak punya pilihan selain bertanding. Aku harus membunuh budak pedang ini. Kejar dia. Jin Yi memasang ekspresi menyeramkan saat dia menahan rasa sakit yang datang dari dadanya. Wajah Jin Zan, Jin Yi, dan Guo Su terlihat jelek saat mereka melihat Lin Yun pergi. Kemudian, mereka melayang ke langit dan mengejarnya.